Ya, terus dengan pengetahuan tentang astrologi Weda itu gimana, Kang? Oh, oke. Kan kita mesti briefing ke penonton ya. Jadi kita sekarang lagi bahas soal tentang astrologi Weda dan saya baru belajar astrologi Weda tapi masih pemula. Jadi saya ingin bahas tentang sejarah mitologinya. Karena akhir-akhir ini konten Guru Gembul banyak bicara tentang keresahan ekonomi, politik, dan geopolitik. Sekali-sekali kita bahas sejarah sajalah gitu kan. Ayo. Em, jadi ada satu video Guru Gembul yang tentang Thor itu. Wah, Kalau 2 tahun yang lalu ya? iya betul, video Eh, Pak Guru tentang Thor. Kalau Thor itu di India tuh namanya Indra dan eh, bukan gitu sih isi videonya. Tapi Thor itu terinspirasi oleh Indra. ya Thor itu Hmm. terinspirasi dari dewa yang sama kan, Deus Pitara. Iya, Yang ketika dia ke Romawi, dia menjadi Jupiter, di Yunani dia Zeus Pitara, Deus iya, Pitara, dan Dewa Indra ya kan. iya. Nah Kalau itu kalau ke sana jadi Odin. Nah, Odin punya anak ya Thor itu. Thor ya, Thor Hmm. Odinson. Tapi nah kemudian ketika saya belajar Vedic Astrology, Vedic Astrology itu kan membaca 7 planet. Iya. Dalam tanda kutip ya, sebenarnya nggak planet-planet Hmm. amat. Yaitu matahari, bulan, Merkuri, Iya, Mars, sampai Jupiter. Hmm. enggak, lanjut terus sampai Mars, Venus, Jupiter, Saturnus. Oh iya, iya, iya. Nah, sampai Sampai Saturnus. Hmm. Uranus, Neptunus, Pluto tidak dihitung. Ya, Nah, sekarang saya baru sadar kalau ternyata itu dijadikan nama-nama hari di iya sebagian betul. besar kebudayaan besar di dunia. Iya betul. Iya, jadi kalau setiap hari Sunday kita menyembah matahari, Monday Iya, menyembah bulan, bulan. dan Iya setiap betul. hari Selasa itu ternyata kita menyembah dewa perang Iya, atau dewa api. ya semacam itu. Ya, dan itu kita bisa tarik itu dari Spanyol di sebelah barat sampai Jepang di sebelah timur, dari Sri Lanka di selatan sampai Swedia di utara ternyata mengikuti sistem yang sama gitu. Iya, karena sumbernya dari satu, Kang, dari wilayah sekitaran eh, Afghanistan itu, wilayah Ya, sekitaran Turkmenistan yang Tantan itu. Jadi adalah jalur pertemuan dari kebudayaan-kebudayaan besar. Nah, hmm, sebenarnya awal mulanya itu dari wilayah yang kita kenal sekarang itu sebagai wilayah Turkmenistan. Nah, di situ hmm, adalah wilayah basisnya orang-orang Arya. Nah, orang-orang Arya ini adalah orang-orang penjelajah. Jadi hmm, ke utara dan kemudian ke barat daya itu menjadi orang Eropa, ke selatan dan ke wilayah Asia, ke wilayah Tenggara itu menjadi orang-orang India. Nah, hmm, mereka itu bukan hanya membawa kebudayaan-kebudayaan, tetapi mentransformasikan banyak kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya hmm, saya punya hipotesis, tapi ini harus diuji kembali, lebih hmm, ke spekulasi sih sebenarnya. hmm, Jadi kata tu hmm, itu kata tu dalam tradisi Indonesia yang hmm, kemudian belakangan menjadi hantu dan Tuhan dan batu dan tulang hmm, dan lain-lain itu mungkin berasal dari kata Tao di Cina. hmm, Yang saya bayangkan gitu soalnya eh, buku-buku atau pengaruh Tao itu di Cina itu kan berkembang pesatnya di tahun 500 tahunan sebelum Masehi. Di hmm, 500 tahunan sebelum Masehi itu ada gelombang besar migrasi dari Cina ke wilayah Nusa Tenggara, ke wilayah Asia Tenggara. Dan hmm, migrasi besar-besaran itu juga bukan hanya membawa kapak, membawa macam-macam, tapi juga berpotensi membawa kata itu yang tahu itu hmm, menjadi toh atau menjadi tu atau menjadi to, hmm, uh, ya dan lain-lain pokoknya dengan berbagai variasi kosakata yang macam-macam gitu. Tapi itu misalkan kalau kita melihat dari Taiwan sampai seluruh Asia Tenggara bahkan sampai ke Hawaii itu kata to atau tuh atau to itu hmm, memang benar-benar sakral gitu.
Jadi misal tumpeng misalkan, tumpeng itu kan ada tu-nya di situ. Karena itu adalah sesajen gitu. Kemudian batu itu juga sebenarnya adalah yang berhubungan dengan alat ritual. Kemudian hantu dan Tuhan. Tuhan itu sebenarnya adalah kata-kata misionaris ketika dia datang ke Sumatera. Tetapi sebelum kata Tuhan yang dia bikin, ada tuan gitu. Tuan ya manusia yang ditinggikan gitu. Nah, orang-orang misionaris gimana caranya untuk menggambarkan Tuhan? Ya Tuhan dikasih hak di tengah biar menjadi lebih besar gitu, menjadi lebih maha gitu. Ada penegasan soal mahanya itu. Jadi Tuhan gitu. Nah, jadi Tuan itu berkembang di Asia Tenggara dan sampai ke Hawaii. Ada toh juga dan sebagainya. Nah, saya duga itu berasal dari kata Tao. Tetapi kata Tao itu juga sebenarnya bukan berasal dari Cina, dugaan saya ya. Kata Tao itu dari kata Dao. Dao itu berkembang di sekitaran Gurun Gobi sebelah selatan yang Tan gitu, yang Kirgistan, yang gitu. Nah itu Dao itu di sana berkembang dan kata Dao itu dari mana? Itu adalah dari orang-orang Arya yang punya dewa yang namanya itu adalah Diayu. Nah kata Diayu ini yang kemudian berubah menjadi Deus. Sekarang kita menyebut Tuhan itu kan Deus gitu atau Deus gitu ya. Ya, dewa atau dea feminin. Iya. Kalau dalam bahasa Latin ya. Iya, betul. Nah, kata itu juga menjadi kata bagi Deus, kemudian Zeus, kemudian Zeus Pitar gitu ya, Tuhan ayah, dan kemudian Jupiter gitu. Nah, jadi kata Jupiter dengan Tuhan itu nampaknya, ini sekali lagi ya spekulasi saya saja, nampaknya berasal dari kosakata yang sama yang disebarkan oleh orang-orang Arya. Karena pada waktu itu, di sekitaran tahun 1000 sebelum Masehi, mereka itu kan rajin-rajinnya mengembara ke seluruh dunia, termasuk mencoba masuk dan menaklukkan India, kemudian masuk ke wilayah yang sekarang menjadi Turki, termasuk juga berperang terus-terusan dengan orang-orang Cina, yang akhirnya orang Cina bikin benteng lah, bikin apa segala rupa gitu kan. Nah itu saya pikir juga pengaruhnya berasal dari situ gitu. Jadi kita tuh memiliki dewa yang sama, cuman kosakatanya menjadi berbeda. Makanya di Bali itu kalau tidak salah tuh ada dewa namanya apa ya? Pitara Yagna, apa benar gak sih? Iya, Pitara Yagna, iya. Nah, Pitara Yagna itu kan Yagna itu upacara. Iya, Pitara Yagna itu upacara untuk tapi Pitara itu Tuhan ayah kan? Iya, ya fatherly God ya. Iya, Tuhan ayah. Jadi, nah itu sisa-sisa tradisi Arya yang masuk ke India menggunakan jalur religius. Saya duganya begitu. Iya, dan yang saya menarik ketika saya belajar tentang itu, karena itu kan ada 7 dewa, 7 Tuhan, 7 dewa yang disembah. Jadi saya bikin teori sendiri, ini juga dari pemikiran saya pribadi, kalau sebenarnya kita bisa memilih 7 dewa, dan yang menentukan itu bukan personifikasinya, tapi dia disembah di hari apa. Karena contohnya, Odin dengan Merkuri, dengan Buddha, itu semua disembah di hari Rebo, semua elemennya air, tapi itu mereka bertiga itu secara karakter sangat berbeda. Iya. Jadi bagi teman-teman yang Buddhis, ini Buddha dalam Hindu yang saya omongin itu kebetulan namanya sama, tapi karakternya berbeda dengan Siddhartha Gautama. Dia itu adalah dewa hermafrodit, yang kadang jadi cowok, kadang menjadi cewek, makanya menjadi dewa perdagangan gitu kan. Iya. Kadang kita berikan promosi, kadang kita ngecuan, kita jual mahal gitu. Jadi dualis, karena dia berbicara dualisme. Ya, jadi ini sekedar disclaimer aja buat yang Hindu atau yang Buddha. Kita tuh sekarang diskusi soal Buddhanya itu adalah Buddha yang bercampur karena kita berbicara soal kebudayaan gitu ya. Jadi jangan baper gitu. Iya. Nah, tapi ini memang Buddha yang berbeda karena Buddha itu kan sama kayak Agus gitu kan. Ada Agus yang ini, ada Agus yang itu. Jadi ada Buddha Siddhartha Gautama, ini ada Buddha dewa Hindu.
Dan Buddha yang hermafrodit, ketika dia pindah ke kebudayaan Romawi Yunani, ke dalam kebudayaan Latin, dia menjadi Hermes Mercury kan. Iya. Menjadi the messenger god, menjadi sebenarnya zaman sekarang dia pengangguran karena sudah ada WhatsApp, tapi zaman dulu dia tuh angelos. Angelos tuh artinya kan penyampai pesan kan, angel. Iya. Angelos tuh penyampai pesan. Jadi dia punya sepatu yang ada sayapnya, kerjanya lari-lari ngasih-ngasih pesan. Dan ketika dia pindah ke kebudayaan Skandinavia, dia tuh rajanya para dewa kan. Odin, Woden. Jadi akar kata dari kata Wednesday, Odin's Day, Woden's Day. Iya. Dan kalau jadi, masuk ke Timur Tengah kan? Oh, nggak tahu tuh. Jadi apa ya? Jadi Jibril kan? Oh iya, itu saya belum riset ke sana. Tapi kalau kita kita tarik ke dalam agama-agama Abrahamik, Yehuwa itu kemungkinan besar juga sejenis Deus Pitara. Yehuwa itu juga kemungkinan karena dia juga dewa badai, dewa petir, meskipun dia dewa perang. Sebentar, Akang agamanya apa ya? Jangan-jangan jadi murtad ini? Saya Kristen, tapi ya memang Nah, sudah. gini, gimana bahas Yehuwa nih? Ya, saya dulu bahas disclaimer dulu. Disclaimer ya. Dari apa yang saya pelajari, riset saya, Yehuwa itu pertama kali ditulis itu dalam sebuah prasasti di minus 13.000. Iya. Sekitar itu. Minus berapa? 13.000. Nggak mungkin, Kang. Gitu ya? Nggak mungkin 13.000 BC. Enggak, mungkin 10.000 lah, roughly gitu. Cukup dewa yang relatif cukup tua gitu. Dan dia memang ditemukan di daerah Mesopotamia sana gitu. Yang paling mungkin itu 2000-an sih, Kang. 2000-an sebelum Masehi. Ya, karena nama Yehuwa itu ya itu juga sebenarnya memang masih misterius. Cuman kalau dalam alam pikiran saya Zeus itulah yang jadi Allah atau ilah atau Allah itu. Karena waktu awal-awal itu namanya itu adalah Ebu Ila, Tuhan Ayah. Ebu Ila. Jadi dari apa yang saya pelajari, mungkin saya salah. Jadi ya nggak apa-apa, saya juga mungkin salah kan. Iya. Tapi dia awalnya ditemukan itu pertama kali bukan Tuhan dari bangsa Israel. Jadi dia juga Tuhan dalam berbagai macam suku-suku minor, suku-suku kecil yang ada di daerah Levan sana. Dia adalah dia adalah dewa petir dan sekaligus dewa perang. Dan sifatnya tuh agak-agak destruktif gitu. Ayo sini kita bantai, gitu. Tuhan pencipta itu El, dan sebenarnya awalnya itu dua dewa berbeda yang kemudian oleh orang-orang Yahudi di masa lampau akhirnya digabung. Jadi kalau orang Kristen sekarang sebutnya Elohim. Jadi Yehuwa atau Yahweh tidak ada yang tahu karena itu 4 konsonan mati. YHWH, tidak ada yang tahu cara spelling yang benar gimana. Itu dengan dewa El itu akhirnya bergabung gitu. Nah, ini yang menurut saya menarik. Hari suci bagi orang-orang Yahudi itu kan hari Sabtu, hari Sabat. Sabat. Berarti dalam teori yang tadi, kalau Tuhan itu disembah berdasarkan hari, orang-orang Yahudi itu penyembah Saturnus. Iya, itu teorinya begitu gitu. Jadi kamu hari Minggu kamu berdoa, terserah mau nyembah Surya, nyembah Yesus, nyembah apa, pokoknya kamu berdoa hari Minggu langsung ke Dewa Matahari doamu. Gitulah kurang lebih gitu. Jadi ketika mereka beribadah di hari Sabtu, mereka itu beribadahnya itu ke Saturnus, ke planet Saturnus. Dan dalam astrologi Hindu yang tadi saya pelajari, Saturnus itu memiliki sifat yang, jadi pernah tahu ceritanya tentang Saturnus ini, Pak Kang Guru? Yang mana nih? Jadi si Saturnus itu kan nama Hindunya itu kan Sani-Sani kan? Oh belum. Terus gimana? Jadi secara mitologi itu begini, kan Surya itu kan salah satu dewa yang major lah ya, dewa besar kan, matahari.
Surya ini kan sifatnya narsis, tapi dia itu pemurah gitu kan. Semua Nah, orang suka saya bagi-bagi duit ke semua orang. Nah, kurang lebih kepribadiannya seperti itu. Karena eh, kepribadian yang terlalu cerah, istrinya tuh agak nggak tahan sama dia, habis itu pindah rumah gitu loh. Udahlah, lu tinggal sendiri, gua tinggal sendiri lah, gua nggak tahan sama lu. Kemudian dia punya anak, anaknya itu Sani-Cani. Karena mereka hmm, sudah pisah rumah, bukan cuma pisah ranjang, mereka pisah rumah, Surya itu tidak mengakui, kayaknya lu bukan anak gua gitu. hmm. Si Sani ini ngamuk-ngamuk, kemudian dia tuh kayak setengah bersumpah, saya akan menjadi dewa yang 180 derajat dari kamu. Oh gitu. Ya, Oke, ya oke. jadi Surya itu sifatnya itu dia tidak membeda-bedakan. Kan matahari itu filsafatnya adalah besok pagi jam 7 matahari akan menyinari semua orang. Orang paling jahat, orang paling goblok, orang paling pintar, orang paling berdosa, orang paling suci, besok jam 7 pagi matahari itu menyinari semua orang. Hmm, hmm. Jadi dia tidak pilih-pilih gitu kan. Saturnus itu kebalikannya. Kalau kamu harus ikut aturan baru saya berkatin kamu gitu loh. Hmm. Jadi saya pikir orang-orang Yahudi, karena ini juga sesuatu yang menarik ya, dibahas oleh film-film Hollywood zaman sekarang. Seakan-akan Tuhan di perjanjian lama dengan perjanjian baru itu Tuhan yang kepribadiannya agak berbeda. Beda. Heeh. Dan Tuhan di perjanjian lama itu Saturnus sekali gitu. Kamu tidak boleh makan babi, kamu tidak boleh makan udang, kamu tidak boleh makan kepiting, kamu Oh. kamu tidak boleh makan belut gitu kan. Hmm. Kalau kamu sembelih binatang, lemaknya buat saya, dagingnya buat kamu, itu wah precise sekali gitu kan. Iya. Pokoknya begini gitu kan. Ini Hmm. aturannya kamu ikutin baru beres. Ini namanya hukum Taurat, kamu nggak boleh bunuh orang, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Pokoknya itu Tuhan yang sangat rigid Kaku gitu. ya, rigid, Gitu legal. kan. Ya, legalis ya. Tuhan yang sangat legalis. Dan kemudian ketika Yesus datang dan perjanjian baru dibuat, itu tiba-tiba menjadi Tuhan yang kepribadiannya agak-agak berbeda gitu kan. Hai guys, apa kabar? Aku sayang kalian semua. I love you all. Ya kan? Iya, iya. Apa gitu kan, sini ku maafkan, haha tenang, come to me gitu kan, kau makan babi boleh, makan nggak baru sunat nggak usah, nggak sunat juga nggak apa-apa, ayo sini gitu kan. Hmm. Dan itu adalah personifikasi dari matahari gitu. Saya punya seorang teman di Brunei sana, ya ini disclaimer, ini pendapat dia ya, bukan pendapat saya ya, ini teman saya yang ngomong bukan saya. Dia Ini itu saya seorang khawatir kalau dipublikasikan. dia Ya, terus seorang teruskan. Kristen, tapi dia penganut Advent. Hmm. Pak Guru tahu Kristen Advent Iya, iya. yang Ya masih nggak boleh bisa makan makan babi babi juga. gitu. Dan beribadah Iya. di hari Sabat. Dia bilang ini kalimat dia yang saya sangat memorable. Dia bilang gini, sebenarnya antikris itu adalah orang-orang Katolik. Woi. Kenapa? Karena antikristus itu adalah memindahkan hari dari hari Sabat dari hari Sabtu ke Minggu gitu. Hmm. Jadi saya mikir lagi, ya jangan-jangan memang kalau ngikutin teori yang tadi ya, Tuhan yang kita sembah itu di perjanjian lama dan baru itu memang beda gitu. Saya tuh setuju loh, Kang. Waktu ya dalam hal itu gitu. Jadi waktu saya membaca riwayatnya Paulus, saya tuh menemukan beberapa pendapat, dan pendapatnya nampaknya di kalangan akademisi itu adalah pendapat yang umum diterima gitu, bahwa Paulus tuh mengiranya bahwa dia itu akan bertemu dengan Yesus, dan kembalinya Yesus ke dunia itu pas dia hidup, bukan pas nanti akhir zaman gitu. Ya. Oh, Makanya oke. Ini sesuatu yang bagus. Nah, Terus. makanya dengan percaya dirinya dia tuh ya nggak apa-apa, nanti cari pengikut sebanyak-banyaknya dari semua. Toh saya hanya menyampaikan, nanti ada bohong dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting kumpulin aja dulu, kan gitu. Paulus tuh gitu kan. Oh ya? Jadi iya, Paulus tuh sempat pernah mengatakan bahwa demi mendapatkan jamaah yang banyak, ada kebohongan-kebohongan dikit tuh ditolerir lah gitu. Oke, saya belum tahu, saya belum Coba dapat. nanti dicek di Alkitab, atau saya Iya, cek sekarang iya. ya. Saya juga khawatir. Saya baru tahu gitu. Karena kalau saya tidak salah, Paulus itu waktu dia masih jadi Yahudi itu juga legalis garis keras gitu. Betul. Dia itu kan Ya, sejenis benar. persekutor kan, dia itu sejenis pengacara agama yang hobinya bunuh-bunuh orang Kristen. Betul sekali. Dia Makanya sering. dia bertobat itu dalam perjalanan ke Damaskus,
buat nyari surat suci yang kurang lebih isinya bunuh dulu pikir belakangan gitu kan. Nah, ini nih Kang. Di Roma 3 ayat 7 nih. Jika demikian, apakah berlebihan orang Yahudi dan apakah jika di antara mereka ada yang Nah ini, tetapi jika ketidakbenaran, ketidakjujuran kita menunjukkan kebenaran Allah ya, apakah yang akan kita katakan? Tapi adilkah Tuhan, aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Tapi jika kebenaran Allah dan seterusnya. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang berdosa? Jadi jadi ada 3 kalimat di sini, dan yang ditujuh itu ini yang saya maksud sebenarnya. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang yang berdosa? Jadi maksudnya, kalau saya menyebarkan kekristenan pakai kebohongan dikit-dikit lah demi menyampaikan firman ilahi lah, kenapa saya disebut sebagai pendosa gitu kan, kalimat yang umumnya gitu. Secara presisi memang kalimatnya begitu. Nah, iya itu. Ini adalah salah satu argumentasi dari beberapa akademisi yang saya ketahui itu, yang menunjukkan bahwa Paulus itu percaya persis bahwa Yesus tuh akan hadir di zamannya. Jadi nggak apa-apa nanti dia dikit-dikit ngobrol, kok toh nanti dikoreksi sama Yesus langsung turun gitu. Untuk menggenapi itunya gitu. Tapi ketika Akang tadi bercerita tentang Saturnus, pertempuran antara Saturnus dengan matahari, antara Sabtu dengan Minggu, Akang inget nggak di Romawi itu ada upacara juga Saturnalia? Saturnalia. Tahu ya? Iya, dan Saturnalia itu juga akhirnya hilang. Ya, Saturnalia itu kan menyembah Saturnus kan? Iya, Saturnalia. Saturnus itu kalau dalam mitologi Latin beda dengan mitologi Hindu. Iya, dalam betul. mitologi Latin dia itu kakeknya Zeus kan? Nah, nggak cuman maksudnya ketika Akang tadi berbicara di tradisi Hindu, perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah pertempuran antara pemuja Saturnus di hari Sabtu dan pemuja matahari di hari Minggu. Apakah ini juga bisa kita pahami bahwa orang Romawi itu kan awalnya Saturnalia, memuja dewa matahari, memuja dewa Saturnus dengan upacara-upacara tertentu yang kemudian digantikan menjadi memuja matahari. Betul. Jadi kalau saya tidak salah, Kaisar Diocletian ya. Yang apa? Jadi ada transisi dari agama-agama itu dengan Kristen, itu ada satu agama di tengah-tengah. Saya belum tahu tuh, apa itu? Itu memuja namanya Sol Invictus, the all conquering sun. Oh, oke. Ya, jadi transisi. Ada transisi. Jadi kan awalnya kepercayaan Romawi itu kan nyaris identik dengan Yunani kan. Beda lah, karena kalau di orang-orang Yunani kan Mars atau Ares itu cupu, sedangkan kalau dalam mitologi Romawi Ares itu cok banget gitu kan. Iya. Beda-beda tipis lah. Kalau kayaknya Athena kalau di Yunani itu keren banget, kalau di Romawi agak beti-beti, cuman kurang lebih kayak gitulah. Ada berpuluh-puluh dewa dan mereka punya konfliknya sendiri, mereka lalalilu sendiri, dan mereka adalah dewa-dewa yang punya kepribadian dan agak-agak tidak sempurna dan sangat-sangat politeistik gitu kan. Betul. Kemudian ada satu kaisar, saya lupa yang mana, kalau saya tidak salah Kaisar Diocletian, yang tiba-tiba datang nggak bisa bilang, oke guys, kita lupakan dewa-dewa yang tadi yang banyak itu, sekarang kita menyembah matahari, Sol Invictus, the all conquering sun. Iya, itu yang dipakai di mahkotanya Paus itu. Coba aja Google sekarang Sol Invictus. Enggak, Kaisar siapa namanya barusan? Kalau saya nggak salah Diocletian, tapi mungkin juga saya agak-agak oke lah, kita dibandingkan kita ngawur, kita Google saja lah ya. Sol Invictus, the all conquering sun. Coba ya. Invictus, matahari yang tak terkalahkan. Kaisar Aurelian, bukan Diocletian, sorry. Oh, Aurelius. Aurelius pada zaman kekacauan the chaos of the third century. Sorry, bukan Diocletian tapi Aurelian.
Jadi itu dirayakan pada tanggal 25 Desember 23 Bung. 25 Oh, kata 25 ya. kata Gemini AI 25 baru saya baca. Jadi ada perubahan gitu dan itu kalau saya tidak salah menggantikan hari raya Saturnalia yang kemarin. Padahal menurut saya Saturnalia itu adalah salah satu hari raya yang paling keren. Pak Guru tahu tentang Saturnalia itu? Iya, pas semua orang di Romawi itu kumpul-kumpul untuk nungguin matahari di titik terjauhnya, kemudian mereka bikin, ya gitu bukan sih? Bukan, bukan. Saturnalia tuh kayak gini. Jadi ada patung di Roma namanya patung Saturnus. Mm-mm. Kemudian patung Saturnus itu di jempol kakinya ada Handy Plus. Oh gitu. Wah, gimana? Terus? Ada Handy Plus dan untuk merayakan Saturnalia Handy Plusnya itu dibuka. Ah. Ketika itu dibuka, Saturnalia itu karena Saturnus itu mungkin ya ini praduga saya ya. Saturnus itu adalah dewa keadilan. Itu dalam satu hari dalam setahun kamu nggak usah adil-adil banget, dunia tuh kebalik. Oh. Ya, Jadi ya, ya, dalam ya, ya. satu hari itu budak jadi bos, bos jadi budak. Nah, hari kebalikan SpongeBob ya. Iya, hari kebalikan SpongeBob. Jadi bayangin Mr. Krab itu mesti jadi butler supaya SpongeBob sama Squidward bisa mabuk-mabukan gitu. Dia tuh mesti kerja semalaman supaya anak buahnya happy. Wah, saya baru tahu Saturnalia itu gitu ternyata ya. Saturnalia Saya itu pikir begitu. cuma mabok-mabokan kumpul-kumpul gitu doang. Ya, ada mabok-mabokan dan ada kumpul-kumpul. Tapi yang mabok-mabok itu para plebeian, para kerja babu-babu itu yang Ah. mabok-mabok, yang kerja, yang jadi waiter, yang nganter-nganterin, yang bersih-bersih itu bos-bosnya. Wah, saya baru tahu itu, sumpah keren banget itu ternyata ya. Iya, jadi kan lucu juga gitu kan kalau satu hari dalam istana tiba-tiba Pak Prabowo, Sri Mulyani itu jadi butler gitu loh. Tukang kebunnya tuh duduk gitu kan minum wine, happy-happy, makan kambing panggang gitu kan. Ayo Ya, kita ambil alih gedung DPR ya. ya. Nah, itu sebuah apa tuh salah satu tradisi Romawi yang bagus dan ya sayang sekali hilang Hilang ya. hilang dalam perkembangan zaman. Ya, itu. Dan lalu apa hubungannya dengan astrologi Vedic tadi tuh? Masih ada hubungannya. Tapi Akang pernah baca, aduh saya tuh lupa. Saya tuh gak pernah mengingat buku apa yang saya baca sih. Tapi ada buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang itu tuh semacam ramalan yang Akang ceritakan tadi itu lengkap dewa-dewinya tuh. Jumlah dewa-dewinya itu ada 36. Dan ketika bersatu maka menjadi dewa ke-37 gitu. Jadi dewa ke-37 itu adalah dewa yang terbesar, yang terkuat, dan itu menarik sekali bukunya tuh. Karena itu ada numerologinya, ada angka-angkanya, dan kalau misalkan Akang tadi menyebutnya 7, nah 7 itu tuh sebenarnya di antara ke-36 dewa-dewi itu. Aduh, itu buku kuno sekali, buku jadul, tapi udah terjemahan bahasa Indonesia. Nanti saya kirimin ke Akang lah. Oke, sip lah. Saya belum pernah baca yang itu. Tentang Vedic ini juga saya baru belajar dan itu menarik juga gitu kan. Jadi ada 7 dewa-dewa, kalau dalam tradisi itu ditambah Rahu dan Ketu. 7, kalau Akang mengira 7 dewa itu berasal dari India asli atau menemukan dari tempat lain, Kang? Nah, itu yang tadi saya bicarakan. 7 planet itu adalah sesuatu tradisi yang dimakan oleh semua kebudayaan besar yang ada di dunia. Dan jika ada kebudayaan yang tidak mengikuti itu, saya juga tidak tahu kan. Karena riset saya tidak meliputi suku-suku di Afrika, saya tidak tahu sistem kalender suku Maya, suku Aztec seperti apa. Tapi itu sudah tidak relevan, karena zaman sekarang mereka sudah, dalam tanda kutip, sudah kita jajah. Indo Arya menang gitu kan. Kalau kita menganggap Indo Arya sebagai sebuah kesatuan, sudah berhasil menguasai dunia. Tapi contohnya kalau dalam jadi kan ada 2 bahasa yang tidak menggunakan itu kan, bahasa Arab dan bahasa Cina kan. Karena mereka menggunakan sistem urutan hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 gitulah. Ya. Tapi sama di Cina juga. Cuma kalau kita ngikutin Korea dan Jepang yang lebih klasik, mereka tuh sistem penamaannya itu bukan pakai dewa tapi pakai planet. Karena memang Merkuri itu julukannya planet air, Jupiter itu julukannya planet kayu, dan itu menjadi nama-nama hari mereka sampai sekarang.
Saturnus itu tanah, Venus itu logam, itu kan ada 5 di luar matahari dan bulan. Karena 7 sebenarnya bukan 7 bintang sih ya. Ya 7 benda langit lah ya. Karena 7 benda 7 benda langit itu kan adalah 7 benda yang bisa dilihat oleh mata telanjang dari bumi, Kang. Jadi kenapa itu menjadi universal? Karena secara universal manusia bisa melihat itu semua dengan mata telanjang. Ke 7 benda itu tuh. Nah, yang menariknya itu adalah 7 itu juga mewakili bentuk fase bulan. Jadi kan 1 tahun itu 365 hari. Ya. 365 hari itu diambil dari wilayah-wilayah subtropis yang melihat titik balik matahari dan kemudian balik lagi ke titik situ, itu kan 365 hari. Ya, kurang lebih. Nah, dan itu ternyata terdiri dari 12 bulan. Dan 12 bulan itu harus dibagi lagi menjadi, ternyata dari 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, ternyata dalam untuk menjadi 30 hari itu, bulan itu 4 fase kan, yang purnama bulat, kemudian yang sepotong, kemudian yang bulan sabit. Makanya dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, dan akhirnya 1 minggu itu disepakati sebagai 7 hari. Makanya setiap dewa-dewa yang tadi disebutkan itu mewakili setiap hari dalam 1 pekan. Nah, kemudian nanti karena Tuhan yang matahari itu memang berbaik hati luar biasa, maka hari Tuhan itu adalah hari libur yang nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Nah, hari yang nggak usah ngapa-ngapain hari ini juga sebenarnya adalah hari sial, Kang. Kalau hari sial untuk bekerja, untuk orang Mesopotamia. Kenapa? Karena seharusnya semua hitungan hari itu 6, bukan 7. Jadi yang dalam 1 tahun itu kan sebenarnya bukan 365, tapi mereka itu cocok logi dengan 366 hari. Kemudian 1 bulan itu 30 hari gitu. Dan semuanya tuh akhirnya semuanya berbasis angka 6. Bahkan lingkaran pun harus dibuat 360 derajat gitu. Bahkan 1 hari pun harus 24 jam biar semuanya itu kelipatan angka 6. Nah, tapi 30 hari dibagi dengan bulan yang fasenya 4 kali itu mereka kesulitan. Lah kalau misalkan dibagi jadi segitu-segitu cuman ada 4 atau 4 tuh ya 30 dibagi 4 tuh ya jadi 7. Nah, 7-nya harusnya kan 6. Ini sisa nih hari bangsat nih, hari kurang ajar tuh nggak boleh ada di sini gitu. Nah, itu tuh ada dewa ke-37 tuh saya lupa namanya. Nah, itulah yang membuat kita tuh hari Minggu tuh harus libur gitu. Sebabnya kalau misalkan hari Minggu tuh kerja itu terkutuk, Kang. Nah, biar kita tidak dikutuk, maka kita tuh harus memuja Tuhan pada hari itu. Ya, begitulah. Ya, kalau kita percaya tidak percaya ya. Kalau memang tradisi-tradisi itu masih diikuti sampai sekarang, itu mungkin hari-hari itu punya kekuatannya sendiri gitu kan ya. Tadi balik lagi ya. Minggu itu secara umum universal di zaman sekarang adalah hari beribadah dan hari beristirahat. Secara kurang lebih. Tentu ada teman-teman yang kerjanya hari Minggu, tapi ya kita asumsikan demikian. Hari Jumat itu kan relatif hari setan gitu kan. Hari apa? Gitu kan. Karena Sukra, penguasa hari Jumat, planet Venus itu kalau dalam mitologi ini Veda ya? Veda, itu dia itu kan gurunya para Asura. Iya. Dia tuh gurunya Rahwana gitu kan. Hai Rahwana, sini aku ajarin kamu caranya baca tulis gitu kan. Jadi ya itu. Jadi dia itu adalah simbol dari hedonisme dan kebahagiaan materialisme, kebahagiaan duniawi. Ayo kita pesta pora gitu kan. Jadi ya Jumat malam mungkin waktu yang tepat buat dugem, buat pacaran. Ya. Dan buat yang setan-setanan gitu. Dan itu masuk ke tradisi Jawa kan? Ya, Jawa dan Bali. Tradisi Jawa dan Bali itu teman saya bilang, yang belajar beginian itu dia bilang cukup lucu ya kalau ternyata tradisi puasanya mirip dengan India, yaitu puasa Senin Kamis gitu. Karena itu puasa itu juga untuk menyembah dewa-dewa tertentu gitu, dan ya entah kenapa mereka memutuskan untuk menyembah secara primer ya, untuk mereka menyembah bulan dan mereka menyembah Jupiter di hari itu. Terlepas ya, itu ada hitungannya lagi lah. Kalau kamu puasa sebenarnya hari sebelumnya juga kamu sembah bla bla bla.
cuman kurang lebih itulah. Ini Jawa yang pra-Islam atau sudah masuk pengaruh Islam, Kang? Sekarang kan apa ada namanya, saya syukur Pak, mungkin Pak Guru lebih tahu. Puasa Soma apa tuh kami sebahasa? Suro. Iya, Soma Suro. Apa? Iya. Iya. Yang ya di Jawa Selatan itu. Iya. Enggak, jadi tadi saya mau ngomong apa sih? Dalam tradisi Jawa itu kan hari itu cuma 5 kan? Oh gitu? Iyalah, dalam tradisi Jawa tuh kan ada 5 hari aja, dalam 1 minggu itu 5 hari aja. Nah, hari kelima tuh hari kematian, hari keempat itu hari kejayaan. Nah, jadi hari kelima tuh hari yang sial. Terus, oh gitu. Jadi sebenarnya kalau gitu kebudayaan Jawa tuh adalah salah satu kebudayaan yang tidak mengikuti sistem Indo-Arya yang tadi ya? Karena tropis, Kang. Jadi yang Akang sebut tadi universal itu sebenarnya tidak benar-benar universal karena untuk wilayah-wilayah yang untuk orang yang daerah subtropis mengamati langit itu benar-benar penting buat kehidupan mereka karena kapan mereka harus bertani, kapan mereka harus panen, kapan terjadi banjir dan sebagainya itu bisa dilihatnya dari situ. Dan orang-orang yang dimaksud tadi itu katakanlah orang Mesopotamia, orang Persia, orang Indus itu langit tuh terang sekali kalau di masa lalu tuh karena mereka tuh wilayah yang kering kan, wilayah yang kering, jadi atmosfer mereka tipis. Iya, jadi planet-planet yang tadi itu bisa dilihat dengan jelas. Tapi kalau misalkan di daerah tropis, coba kita cek ya, misalkan seminggu dalam tradisi Jawa 5 hari itu kan ada Wage, Pon, Kliwon itu kan nah dalam tradisi Jawa seminggu dihitung 5 hari yang disebut weton dan seterusnya. Ya, jadi hari Jumat itu jadi pas sebenarnya yang tadi itu hari kematian kan. Jadi hari apes hari Jumat itu dalam hal ini tuh. Tapi ketika misalkan masuk dalam tradisi Islam itu jadi pas. Makanya kita harus beribadah di hari sial itu, biar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Dan itulah yang akhirnya memisahkan tradisi Jawa dengan tradisi yang Akang sebut tadi itu kan. Kalau misalkan orang-orang Barat yang sekarang, hari horornya itu kan Jumat malam. Iya. Nah, kalau orang Jawa kan malam Jumat. Jadi menjelang hari kematian itu akan ada banyak badai bla 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 dan karena itu hantu-hantu dan sebagainya itu datang ke bumi, makanya jadi malam Jumat gitu, malam Jumat Kliwon pula. Kenapa Kliwon harus mengerikan ya karena Kliwon juga 5 kan. Ya. Jadi ya jadi ya itu hantu-hantuan. Nah ya itu ketika di Indonesia itu tidak mengenal sistem penanggalan yang tadi Akang sebut itu ya karena kita tidak bisa melihat langit sama seperti orang-orang daerah subtropis melihat langit gitu. Iya, dan nggak perlu juga karena kan lapar tinggal ke hutan petik buah selesai gitu. Ini kita kan musimnya cuma 2 kan. Iya, dan kan ada makanan sepanjang tahun gitu kan. Iya, ada makanan sepanjang tahun. Iya, kalau di sini kan males-males sedikit, cincai lah gitu kan. Kalau di sana kan males sedikit, mati gitu kan. Mati di sana. Apalagi misalkan orang Mesir kuno, mereka yang pertama dipelajari itu kan adalah astronomi. Karena dari situ mereka tahu kapan banjir, kapan Osiris itu akan datang, dan kapan dia akan mati gitu, dibunuh sama saudaranya. Saya jujur ya, saya nyerah sih belajar mitologi Mesir. Apa? Saya nyerah. Kita tutup lah percakapan tentang Vedic. Kita sekarang bicara tentang mitologi dan kepercayaan secara bebas. Saya nyerah sih belajar mitologi Mesir. Apa yang susahnya kan? Gimana jelasinnya ya? Si Osiris mati sama Set karena si Set iri sama kakaknya. Semuanya dibuang ke Sungai Nil. Akhirnya istrinya si Isis mengumpulkan kemudian dijahit jadi satu, akhirnya jadi dewa penguasa dunia. Kecuali kontolnya dimakan ikan gitu kan. Iya. Dibacanya tuh udah oke. Kemudian si Osiris sama Isis sempat punya anak namanya Horus. Iya. Terus masa berantem. Iya. Ini berantemnya para dewa itu kan lucu. Ya, bukannya itu sama seperti dalam Yunani juga kayak gitu kan? Ada satu bagian
di mana Horus itu ingin jadi gimana ya, para dewa itu nggak, paling nggak pada awalnya itu mereka tidak berperang untuk membunuh. Iya, enggak. Mereka itu berperang untuk menunjukkan dominasi. Jadi gini Kang, fenomena alam dulu, baru fenomena alam itu diterjemahkan kepada perang antar dewa gitu. Bentar. Oke. Dengarkan dulu. Ada satu bagian, cara Horus menunjukkan dominasi kepada Set dengan cara mengumpulkan sperma Set. Iya. Iya. Jadi saya lupa gimana ceritanya, tapi yang jelas si Set itu dibuat shot, spermanya dikumpulin, kemudian ketika mereka ketemu lagi, si Horus bilang, "Hey bro, ini sperma lu kan?" Jadi di sana tuh saya ngerasa kayak, wah, saya habis itu saya tutup, kemudian sudah yang kayak sudah saatnya saya belajar mitologi yang lain. Mitologi masih banyak gitu kan. Enggak, itu apa ya? Ya termasuk anunya Osiris itu dirubah jadi apa ya? Jadi kepala elang. Makanya Horus nanti kepalanya elang tuh karena saya nggak bisa nyebut dengan jelas tadi itu. Jadi si Isis tuh menambal anunya yang hilang dari suaminya itu pakai patung elang, patung kepala elang. Jadi makanya itu asal usul kenapa itu tuh disebut burung gitu. Itu burungnya gitu. Ya karena itu tuh bahkan dalam lukisan-lukisan Mesir kuno tuh itu diganti jadi burung kan bagian situnya tuh. Makanya nanti anaknya Horus yang lahir setelah itu tuh ya kepalanya burung gitu. Nantilah. Tapi intinya itulah, mitologi Mesir itu salah satu mitologi yang ngebuat saya kayak agak gimana gitu ya. Maksudnya gini, incest adalah sebuah praktik yang wajar dinasti dimanapun juga. Iya. Tapi incest antar saudara itu tidak semua orang. Awalnya begitu, tapi cukup banyak budaya yang meninggalkannya secara cepat. Kan semua dewa-dewa itu kan incest kan? Iya, ya. Dewa-dewa incest. Di Jepang Amaterasu dengan si itu, di Cina kan juga dengan pokoknya semuanya incest, bener-bener kakak cewek adik cowok biasanya gitu kan. Iya. Biasanya. Di Mesir juga begitu, tapi kan orang-orang Yunani itu kan langsung merasa kayak sepertinya itu barbar, sepertinya itu tidak beradab, ayo kita tinggalkan kebiasaan bodoh ini gitu kan. Iya kan, dalam tempo berapa ratus tahun kan mereka, oke, ayo sudah kita tinggalkan. Cuman Mesir yang ceritanya kayak apa? Kamu orang Yunani, ya kan, si perwiranya Alexander itu loh ya jadi raja di Mesir. Karena gini Kang, orang Mesir tuh ceweknya tuh setara dengan cowok. Habis itu cuman di Mesir ada ceritanya, kamu boleh jadi raja kita semua akan jadi budak kamu, kita akan melayani kamu, cium kakimu, syaratnya kamu harus tidur sama kakakmu sendiri. Dan anakmu akan tidur dengan saudara. Budaya apa ini? Ya, jadi gini, itu kebutuhan. Bagaimanapun apa ya, sistem pemerintahan atau sistem kekerabatan itu kan munculnya dari kebutuhan. Itu kan bagian dari unsur kebudayaan. Nah, jadi orang Mesir kuno itu mereka tuh percaya sama seperti orang-orang di luar sana. Mereka tuh percaya bahwa tidak mungkin ada manusia yang unggul dibandingkan manusia yang lain. Kalau ada, maka yang ada itu pasti dewa. Maka mereka lah raja. Nah, karena mereka raja, maka kalau mereka berkuasa kemudian mati, maka mereka tuh harus maka rakyat tuh harus mengangkat anaknya karena anaknya tuh yang punya darah dewa itu, gitu kan? Iya. Makanya ini gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam tradisi masyarakat yang lain, si dewanya itu pasti laki-laki. Iya. Nah, sedangkan yang si perempuan mau dia manusia, mau dia dewa yang lain, nggak jadi masalah. Yang penting selama bapaknya dewa, maka anaknya pun pasti dewa. Jadi si perempuan itu hanya wadah lah. Iya. Nah, sedangkan dalam tradisi Mesir kuno, laki-laki dan perempuan itu setara. Kalau misalkan si laki-lakinya dewa tapi istrinya bukan dewa, kemudian mereka menikah, itu anaknya bisa belum tentu dewa. Begitupun sebaliknya. Karena makanya coba kalau misalkan kita lihat patung di Cina atau lukisan di Cina tentang kaisar, biasanya kaisarnya duduk tegak seorang diri, gak ada perempuan di sebelahnya. Atau kalaupun ada perempuan, misalkan si perempuannya itu hanya berdiri di sampingnya gitu. Tetapi kalau misalkan Mesir kuno, duduk bersama sama rata sama rasa.
tingginya tuh sama, duduknya sama, posisinya sama, cuman kanan kiri doang. Karena setara itu. Nah, karena si dewa itu setara dan mereka harus mewariskan anak yang juga dewa, ya berarti nikahnya itu harus sama saudara yang sudah jelas secara DNA sama-sama dewa gitu. Ya cukup lucu aja mereka bisa memaksakan kebiasaan itu pada orang asing, pada Ptolemy itu kan, yang kayak surprise gitu kan, yang kamu dewa bukan, bukan sih gitu kan. Kamu raja bukan? Ya awalnya enggak sih, kan saya anak buahnya si Alexander gitu. Oke, kita angkat jadi dewa. Kamu harus tidur sama kakakmu sendiri. Dan itu terus sampai 7 generasi, sampai zamannya Cleopatra ke-7 kan. Yang dia habis dia nikahin adiknya dia bunuh, habis itu akhirnya nikah Caesar. Ya. Menurut saya nggak terlalu aneh sih, Kang. Oh gitu? Nggak terlalu aneh. Ada beberapa contoh kebudayaan yang lain yang juga sebenarnya sangat aneh-aneh gitu kalau misalkan dilihat dari sistem pernikahannya. Apa ya misalkan? Itu saya sempat pelajari juga sih. Sebenarnya yang paling mematikan itu Persia. Di mana harus dibunuh ininya? Enggak. Jadi dalam kebudayaan Persia yang nyembah api itu, apa tuh nama Zoroaster. Ya, Zoroaster itu insas itu ada levelnya. Apa? Insas itu ada levelnya. Jadi apa? Kamu tidur sama tantemu sendiri? Itu insas level rendah. Iya ada kan. Jadi ada pertanyaan. Kamu kan raja, lebih bagus mana? Kamu nikah sama ibumu atau sama kakakmu atau sama adikmu? Itu ada hitungannya. Sebisa mungkin kamu harus nikah sama ibumu. Ibumu bermasalah, kamu nikah sama saudaramu bermasalah, baru kamu nikah sama tantemu gitu. Kalau kamu udah nikah sama sepupumu, kamu raja yang cupu. Ya primordialis kuno kan gitu. Yang sebenarnya termasuk Chengli itu sistemnya Hawaii. Gimana emang? Jadi yang Hawaii itu sebenarnya paling logis. Jadi kan gini kan, kalau yang umum, yang tadi Pak Guru cerita, ya, papanya raja, ibunya terserah deh. Nah, mau budak, mau apa, mau iblis, mau apa, pokoknya bapaknya raja, anaknya raja. Bapaknya dewa, anaknya dewa. Nah, kalau Mesir harus dua-duanya. Kalau Hawaii, cuma ibunya. Iya. Jadi dia nggak peduli bapaknya siapa, ibunya yang ikutin. Iya. Jadi karena misalnya dia di laut. Jadi di Hawaii itu turun-temurun yang berkuasa laki-laki. Tapi misalnya saya laki-laki, saya raja, saya nikah dengan anak rakyat jelata, maka anak saya itu rakyat jelata. Iya. Jadi saya itu bisa berkuasa sampai mati, tapi anak saya langsung jadi rakyat jelata karena ya kan. Dan itu sangat logis karena kan zaman itu tidak ada tes DNA. Siapa yang bisa membuktikan anak kamu itu anak kamu? Iya. Tapi emang orang Hawaii orang Hawaii pertimbangannya itu, Kang. Pertimbangannya itu. Jadi sehari sebelum dia nikah sama kamu, dia tidur sama nelayan, berarti anakmu anak nelayan dong. Wah, susah nih. Kan ngikutin ibunya. Jadi gimana cara cheat the system? Ya kamu nikah aja sama saudaramu sendiri, beres kan? Kalau kamu raja, adikmu kan berarti putri. Ya kamu nikah sama dia, anaknya langsung jadi raja lagi gitu. Tapi apa itu? Tapi kebudayaan Hawaii itu tidak tertulis. Iya. Jadi meskipun ketika para orang-orang Eropa itu datang, mereka mencatat itu semua, dan Kamehameha itu juga mengaku kalau dirinya itu adalah produk incest. Tapi incest yang keberapa itu dia nggak bisa sebut. Dia agak bingung ya, nenek gua sih nikah sama kakaknya, tapi neneknya dia gue udah nggak tahu gitu loh, karena kebudayaan oral. Iya. Tadi saya tuh mau ngomong, tapi Kang ini udah maghrib. Ya, makasih banyak. Sudah saatnya kita berpisah. Terima kasih banyak. Semoga cukup menghibur. Tapi di sana kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Saya sih baik-baik aja sih. Oh gitu. Ya, tapi ya udah maghrib lah. Ya, nggak apa-apa. Terima tapi kasih asli banyak. Ini kangen sama bahasan Akang tuh yang ya dulu juga kita tuh bahas ini. Saya tuh bahas ini ya, yang gini-gini itu. Iya. Ya itulah saya mencoba untuk mengeluarkan Pak Guru dari resesi ekonomi Perang Dunia Ketiga.
kegilaan politik itu sudahlah gitu kan. Ya, Nanti selanjutnya kita ya, bisa bahas tentang Kristen Gnostik, itu kan seru. saya kadang-kadang masih ngebahas itu, cuman apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Saya bahkan bikin Kristen ateis, Kristen anarki kemarin itu hujatannya cukup kuat juga. Ya, ya, ya. Ya, oke Kang, gitu aja ya. Oke, thank you. Nah, yuk, Ya, makasih assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam.